Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أما بعد Al-Mukarraman para sesepuh, para sakit, para kiai, para saudara, khusus ketua Dewan Pembangunan Masjid, Pembangunan Mushola Asyhadatain, dan seluruh jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Semoga kita semua terus diberi kesehatan untuk taat kepada Allah, terus diberi keistiqomahan untuk melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Semoga anak-anak kita menjadi anak soleh solehah, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Amin. Apa kabar ibu bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Jadi kayaknya tambah banyak ini, alhamdulillah. Semoga tambah berkah, tambah istiqomah, tambah ramai sholat syahadatannya. Karena kita ini kadang-kadang terperangkap dengan hadis man bana masjidan, barang siapa membangun masjid. Akhirnya orang berlomba-lomba membangun masjid, tapi setelah dibangun tidak dimakmurkan. Makanya kita mempunyai tanggung jawab untuk memakmurkan masjid, memakmurkan mushola. Karena itu apalagi masyarakat sekitar mempunyai tanggung jawab memakmurkan mushola, khusus mushola Asyhadatain ini. Insya Allah tambah berkah, tambah ramai, tambah bermanfaat, dan ibu-ibu semuanya terus diberi keistiqomahan, bapak-bapak semuanya, sehingga agenda halaqah kita ini bisa berlanjut dengan baik dan istiqomah insya Allah. Alhamdulillah hari ini kita kembali ketemu dan sudah kita sampaikan di minggu sebelumnya, yaitu surah Al-Kautsar, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ya, barangkali ada yang bertanya, ini kajiannya pakai kitab apa? Nah, ini kitabnya kitab Imam Mutawalli Asy-Sya'rawi, kitab tafsir Imam Asy-Sya'rawi. Di dalam pertemuan sebelumnya, karena nyambung dengan surat ini, surat Al-Kautsar itu adalah surat pertama yang setelah surat ini semuanya menekankan tentang harta. Kalau sebelumnya surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun itu semuanya fokus kepada akidah. Ya, kita sedikit mengulang. Qul a'udzu birabbin nas itu fokus kepada akidah. Qul a'udzu birabbil falaq fokus kepada akidah, apalagi Al-Ikhlas fokus kepada akidah. Termasuk Al-Lahab, An-Nasr, kemudian Al-Kafirun itu semuanya tentang akidah. Bagaimana Allah ingin menekankan kepada akidah yang baik itu bagaimana? Kita sudah sampaikan sebelumnya. Dan setelah itu Allah mengawali dengan surat Al-Kautsar yang artinya inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nah, ini makanya di awal Allah ingin menekankan sebetulnya inna, aku yang memberikan itu kata Allah, Al-Kautsar, dan aku memberinya sangat banyak. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, nikmat Allah ini banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak sekali. Cuman kadang-kadang kebanyakan saking karena kita terlalu banyak itu, kemudian
kita tidak bisa menghitungnya. Kadang-kadang hangus semua nikmat yang banyak itu karena kesulitan yang sebentar atau sedikit. Oleh karena itu, Al-Kautsar ini artinya kathir atau banyak. Makanya ayo sama-sama jangan sampai nikmat yang banyak yang Allah berikan ini tertutupi oleh kesulitan yang sebentar. Jangan sampai, misal contoh yang paling mudah adalah masa-masa kita kehidupan di dunia ini sehat selama sekian tahun, misalnya 30 tahun. Sakitnya dikasih penyakit misalnya 2 minggu. Ini sehat yang sekian puluh tahun itu akan terasa hilang gara-gara sakit yang 2 minggu. Jadi kesyukuran kepada Allahnya hilang. Makanya Allah menekankan kalimat Al-Kautsar, inna a'tainaka al-kautsar. Aku yang ngasih dan banyak. Yang susah-susah itu sedikit sebetulnya. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, begitu banyak nikmat Allah, mulai dari apa? Mulai dari jasad kita. Mata, kaki, tangan, semuanya dari Allah. Kemudian kehidupan di dunia ini ada pohon, ada hewan, semuanya untuk manusia, dan itu adalah nikmat dari Allah. Oleh karena itu Allah ingin agar kita fasolli, perbanyak sholat. Jadi ternyata Allah tidak minta banyak-banyak. Allah minta kita untuk sholat. Tapi sholatnya apa? Lirabbika, sholatlah untukku, kata Allah. Ya, jadi jangan sholat gara-gara orang, atau jangan ke masjid gara-gara orang, tapi sholatlah untukku, ikhlas karena Allah. Itu yang Allah minta. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, Allah menyuruh kita berkurban secara zahir, yaitu kurban hewan, kambing, sapi. Secara batin artinya kita berkurban untuk apa? Mengorbankan semua emosi, nafsu kita untuk menuju jalan Allah. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, kalau ini ceritanya adalah ketika Kanjeng Nabi ditinggal oleh anaknya. Di ayat yang ketiga ini, Kanjeng Nabi ditinggal oleh anaknya. Karena Kanjeng Nabi semua anaknya meninggal kecuali Siti Fatimah. Semuanya meninggal. Akhirnya orang-orang Quraisy mengejek Nabi Muhammad. Abtar, putus, gak ada keturunan. Kata orang Quraisy. Malahan Allah balas langsung, inna syani'aka huwal abtar. Abtar itu terputus, maksudnya keturunannya terputus. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang-orang yang mengejekmu itu, hai Muhammad, huwal abtar, mereka yang lebih terputus kehidupannya. Terputus secara apa? Secara kehidupan duniawinya, apalagi secara kehidupan ukhrawinya. Tapi ini juga bisa memberikan contoh kepada kita bahwasanya orang-orang yang menghina kita, orang-orang yang merendahkan kita, itu jangan sampai membuat kita terkurangi rasa kesabarannya. Kenapa? Karena orang-orang yang menghina kita atau merendahkan kita itu ternyata dia itu lebih rendah di mata Allah. Nah, jadi jangan sampai membuat kita menjadi pemarah ataupun emosi dan sebagainya. Karena apa? Karena tenang saja, mereka ini sebenarnya di mata Allah yang menghina kita. Kalau kita benar ya, kalau kita benar kemudian dihina, maka mereka itu sebetulnya yang lebih rendah di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sudah kami bahas, kita bahas minggu yang lalu. Sekarang kita bahas di surah Al-Ma'un. Hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita sama-sama baca dulu surat Al-Ma'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Maka sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض
على طعام المسكين فويل للمصلين وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون ويمنعون الماعون Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din, apakah kamu tahu siapa orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'u al-yatim, mereka adalah orang-orang yang menghardik anak yatim, orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan orang-orang yang tidak mau menganjurkan memberi makan orang miskin. Wa wailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang salat. Alladzina hum an sholatihim sahun, tapi dia lupa terhadap sholatnya. Alladzina hum yuraun, yang mana sholatnya yuraun, ingin dilihat oleh orang lain. Wa yamna'un al-ma'un, dan dia wa yamna' melarang ma'un, hal-hal yang baik, barang-barang yang baik. Itu terjemah secara ringkasnya. Selanjutnya mari kita sama-sama mengkaji tentang al-ma'un. Hadirin yang dimuliakan Allah, surat Al-Ma'un seperti yang saya sampaikan di awal adalah surat yang berhubungan dengan harta. Dari Allah ketika di awal menekankan tentang tauhid, dari surat An-Nas sampai surat Al-Kafirun, tauhid. Setelah itu langsung dibuka tema yang paling penting dalam kehidupan dari dulu sampai sekarang. Dari surat Al-Kautsar sampai At-Takasur. Nanti kita akan bahas. Sampai At-Takasur itu semuanya satu jalur, walaupun berbeda-beda konsep, arahnya sama. Bagaimana kita menghadapi orientasi kehidupan yang banyak, mengorientasikan kepada harta. Oleh karena itu hadirin, yang pertama, Allah ingin bertanya, tapi sebetulnya bertanya ini bukan bertanya secara pertanyaan, tapi ingin mengajak diskusi. Seperti hanya kalau misalnya saya contoh ngasih tahu ke ibu-ibu, saya ingin memberitahu ibu-ibu bahwasanya orang yang mendustakan agama itu ini. Beda dengan kamu tahu nggak yang mendustakan agama. Nah, jadi Allah memberi contoh bagaimana ketika kita berinteraksi ya dalam mengajari. Contoh nih para guru ya, di sini juga banyak guru, bagaimana mengajari orang lain ya. Jadi dengan cara bertanya, tapi ini bukan pertanyaan sesungguhnya. Kamu tahu nggak tentang misalnya tentang sejarah Indonesia? Kamu tahu nggak tentang ini? Padahal dia sudah tahu. Tapi itu sebetulnya ingin agar mengajak mukhotob atau kawan yang kita berbicara dengannya itu agar lebih tertarik terhadap tema tersebut. Nah, kemudian Allah menyampaikan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Kamu tahu nggak siapa yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu ad-din. Memang ad-din itu artinya agama. Ada juga artinya apa? Artinya hari pembalasan. Makanya yaumiddin di dalam surat Al-Fatihah itu hari apa? Hari pembalasan. Ini termasuk juga yukadzibu bid-din, itu artinya mendustakan agama dan juga atau mendustakan hari pembalasan. Sebetulnya satu arah, karena ternyata seluruh agama itu mempunyai konsep pembalasan. Ya, jadi bagaimana Kristen dan yang lain, apalagi agama kita ya, yang selalu menekankan tentang rukun Islam, dan salah satu rukunnya adalah iman kepada hari akhir. Oleh karena itu, kamu tahu tidak siapa yang mendustakan agama? Hadirin, mendustakan itu sebetulnya berarti kira-kira dia itu sudah masuk Islam belum? Mendustakan agama, dia itu kira-kira
Kisah ini untuk orang yang sudah masuk agama Islam atau orang yang belum masuk Islam? Sudah. Nah, ini dia. Ini salah satu penekanan betul kepada kita, karena akidah tadi sudah selesai ceritanya. Jadi surat An-Nas sampai Al-Kafirun sudah selesai. Nah, kemudian langsung dibuka oleh Allah. Orang-orang yang akan mendustakan agama itu adalah berikut. Gitu. Jadi orang-orang yang mendustakan agama ini berarti orang yang sudah masuk Islam. Tapi ternyata dia ini bukannya membantu agama Islam, malahan dia membuat agama Islam menjadi hancur. Siapa orang-orangnya? Nah, ini dia. Ternyata orang-orang ini kalau di dalam kitab tafsir ini menyebutkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang hanya dalam lisannya saja mengaku agama Islam, tapi karakternya itu tidak Islam secara umum. Jadi lisannya mengaku agama Islam, mohon maaf, fashionnya fashion Islam, tapi karakternya, cara berpikirnya, cara pandangnya itu ternyata bukan agama Islam. Nah, ini dia yang ternyata ini sudah dibahas sejak dulu. Jadi banyak orang yang fashionnya, mohon maaf, yang gayanya mah Islam, tapi dia ternyata tidak Islam. Ya, jadi pakai sorban, pakai sarung luar biasa, tapi di masjid ngomongin orang. Tapi di tempat-tempat lain dia ternyata mencoreng nama baik Islam, yang merusak fasilitas negara, misalnya ini dan sebagainya, yang itu menjadi oknum. Makanya kita sekarang ini kita akui tidak diakui, ya, citra agama Islam itu memang betul-betul dibuat seburuk mungkin, ya, sehingga seakan-akan orang Islam itu yang memang orang-orang yang suka membunuh, ya, suka perang, suka ini. Karena apa? Memang ada sebagian, tidak dipungkiri ada orang-orang yang memang jiwanya itu ya seperti yang terjadi di Indonesia yang tertangkap oleh Densus itu. Mereka sebagian memang real mengakui dia Islam, tapi juga mempunyai semangat itu menghancurkan bahwasanya Indonesia ini adalah negara tauhid, Indonesia ini harus diislamkan dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya mereka itu yang jadinya membuat agama Islam jadi hancur, merusak citra agama Islam. Ya, contoh-contoh yang terbaru ini ada pesantren, ya, yang masya Allah sangat memalukan sekali. Ada juga guru-guru madrasah, banyak sekali kasus-kasusnya. Walaupun sebetulnya kasus di luar guru madrasah itu lebih banyak. Nah, ini juga kadang-kadang media ini ya pun kadang-kadang yang guru madrasah mah hanya sekian orang, walaupun itu pasti bejat, tapi kebejatan yang lain itu lebih banyak. Ya, walaupun secara persentase, ya, kemungkaran yang lain lebih banyak, tapi karena memang sudah mengatasnamakan agama, pesantren, madrasah itu jadinya di blow up, ya kan? Jadinya seakan-akan memang rusak betul ya. Apalagi waktu terakhir ya di tetangga kita di Zaitun ini diskotik apa, kan kita juga kadang-kadang nggak pasti itu apa media atau memang aslinya dan seterusnya. Ya, oleh karena itu hadirin, ternyata Allah sudah mengingatkan kepada kita, Islam ini sudah sempurna, aturannya sudah baik, akidahnya sudah benar, tapi itu akan banyak tercampuri oleh orang-orang yang memang mendustakan agama. Lisannya masyahadat, tapi karakternya tidak Islam. Mengaku sholawat, tapi karakternya tidak sholawat. Jadi makanya ini kita di awal ingin ditekankan oleh Allah, jadilah muslim sejati. Jadilah muslim hakiki. Jangan sampai cuma lisan kita yang hanya yang muslim, fashion kita baju kita muslim,
tapi tata krama kita, ya, lidah kita, cara pandang kita itu ternyata tidak muslim. Makanya ada salah satu qaul dari ulama masyhur di Mesir itu. Nadharatul Islam fi Uruba walal muslimin. Saya melihat Islam di Eropa, tapi saya tidak lihat orang Islam. Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sebaliknya, di Arab, saya tidak melihat Islam, tapi saya melihat orang Islam. Maksudnya apa? Ternyata memang karakter, ya, karakter Muslim itu betul-betul menjadi tolak ukur ini Islam atau tidak. Makanya ternyata di hadis yang sering kita pahami betul, wama innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, bahwasanya sesungguhnya aku diturunkan ke muka bumi itu untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi Muhammad itu ternyata turun ke muka bumi itu ternyata untuk ngurusin akhlak. Ya, jadi ternyata memang tata krama, sopan santun, budi pekerti, cara berpikir, cara ngomong itu termasuk di surat Al-Ikhlas. Di dalam surat Al-Ikhlas disebutkan, jadi di dalam surat Al-Alaq ya, sebagai ayat pertama dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Hadirin, ternyata kholaq itu asal katanya dari kholaqo. Kholaqo muncul kalimat kholik. Kholik itu siapa? Pencipta. Yang diciptakan makhluk, di tengah-tengahnya itu akhlak. Jadi akhlak itu memang betul-betul ditekankan. Sejak ayat pertama diturunkan dalam Al-Quran, akhlak sudah disinggung. Akhlak, tata krama, sopan santun sudah disinggung oleh Allah, sudah dijadikan tema utama. Makanya ayo kita sama-sama, jangan sampai kita orang Muslim ini menjadi apa yang Allah beritakan itu, bukannya membantu syiar Islam, malahan menjatuhkan citra Islam. Nah, fokusnya untuk tema kita di dalam surat Al-Maun yang pertama adalah fadzalikal ladzi yad'ul yahdi. Orang-orang yang dianggap mendustakan agama menurut Allah, yang wajahnya Islam tapi dia itu tidak Islam menurut Allah, malah dia itu menjatuhkan citra Islam. Yang pertama, orang-orang yang tidak peduli. Yad'u itu artinya meninggalkan, tidak peduli. Siapa? Yatim, kepada orang yang yatim. Secara makna keseluruhannya artinya yatim itu adalah orang lemah. Kita tidak peduli kepada orang yang lemah, itu berarti kita termasuk mendustakan nilai-nilai agama Islam. Nah, ini jadi betapa agama kita ini betul-betul pembelajaran utamanya itu salah satunya adalah peduli kepada sesama, apalagi kepada yang lebih tidak beruntung dari kita. Makanya ibu hadirin yang dimuliakan Allah mengingatkan kita, nilai utama ternyata dari agama kita itu ternyata nilai apa? Nilai kepedulian kepada sesama. Ya, jadi mari kita sekarang kembali melihat ya, perjalanan kehidupan kita ini sudah peduli belum terhadap sesama. Ternyata ini adalah pelajaran utama dalam agama kita. Buktinya orang yang mendustakan agama adalah satu orang yang tidak melaksanakan nilai agama nomor satu. Dan nilai agama nomor satu adalah yaitu tadi peduli kepada yang yatim, peduli terhadap sesama. Nah, makanya ayo kita sama-sama betul-betul menunjukkan
citra Islam itu dengan apa? Dengan peduli terhadap sesama. Contohnya apa nih? Kalau pedulian terhadap sesama ini apa? Nah, contoh ini ya, ini kegiatan kita sekarang ini di musola Syahadatain ini. Ya, ternyata Allah fokus kepada kepedulian atau bahasa lainnya peka. Peka peduli terhadap kebaikan. Ya, sesama ketua DKM dengan sekjennya membuat program pengajian ini itu dan sebagainya. Kita harus belajar peduli. Ya, mungkin kita istilahnya lagi sibuk-sibuknya dan sebagainya. Ayo kita sempatkan. Nah itu contoh kecil bagaimana ternyata nilai keislaman itu ada dalam kepedulian. Kepedulian itu bukan hanya pengajian, kebersihan, ya kan? Apalagi selain kebersihan, kebersamaan, kekompakan, gotong royong, itu semuanya. Dan itu ternyata konsep Islam, Masya Allah. Bahkan itu menjadi konsep pertama dan utama di dalam agama kita. Makanya disebutkan orang-orang yang mendustakan agama, satu, orang-orang yang tidak peduli kepada sesama. Apalagi kepada yang lebih tidak beruntung kehidupannya. Salah satunya adalah anak yatim. Siapa itu anak yatim? Siapa anak yatim? Barangkali ada yang lupa. Siapa itu anak yatim? Anak yang ditinggalkan oleh bapaknya sebelum balik. Nah, jadi kalau sudah balik, ya umurnya udah kuliah, gitu ya, ditinggalkan bapaknya. Oh ini anak yatim, bukan. Anak yatim itu sebelum balik. Karena masih ada kebingungan kadang-kadang. Kemarin sebelum Muharram tuh, ini mau ada santunan anak yatim. Siapa aja ini? Ini Pak Ustadz ada dari SMP, ada dari SMA. Ini Pak Ustadz ada yang pengen ikut santunan, boleh atau tidak? Kalau SMA ini kira-kira ditinggalkan orang tuanya baru saat-saat SMA, kira-kira masuk yatim tidak? Tidak yatim. Ya, tidak yatim. Memang secara definisi yatim karena ditinggalkan orang tuanya. Tapi yang dimaksud dengan orang-orang yang harus dibantu di dalam Al-Quran ini yatim adalah orang-orang yang sebelum balik dia ditinggalkan orang tuanya, bapaknya. Makanya ibu-ibu bayangkan anak-anak kecil yang kita aja yang sudah besar ditinggalkan orang tua sedih. Nah, apalagi anak kecil ditinggalkan orang tua. Ini Masya Allah. Oleh karena itu hadirin, Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, ana wa kafirul yatim mitlahan. Saya dengan orang yang kafirul yatim, ya, menjaga atau memelihara anak yatim, kahadan, kata Rasul, berbarengan. Nah, ditujukan tangannya seperti ini. Artinya saya dengan orang yang menjaga anak yatim itu ini bareng. Jadi begitu mulianya orang-orang yang memuliakan anak yatim. Makanya moga memuliakan anak yatim juga ini perlu ada ada konsep yang harus kita perbaiki. Kadang-kadang salah begini. Santunan anak yatim ngasih duit kan, habis itu sudah. Nah, sebetulnya yang disebut dengan memelihara anak yatim atau peduli kepada anak yatim itu bukan cuma 10 Muharram ngasih duit, habis itu sudah kewajiban saya sudah selesai karena saya sudah santunan pada tanggal 10 Muharram. Bukan. Itu memang bagus, tapi yang lebih benarnya itu adalah betul-betul memperhatikan pendidikan, betul-betul memperhatikan mentalnya sang anak ini ditinggalkan orang tua itu kadang-kadang macam-macam. Ada di daerah kami itu ditinggalkan orang tua malahan bandel karena ayahnya itu yang tegas, tinggal ibunya bandel jadinya. Tapi sebaliknya ada yang baik yang jadi baik. Ya makanya mental anak yatim ini harus kita perhatikan. Jadi bukan kasih duit sudah selesai.
Nah, makanya beruntung sekali saya kemarin itu, ya termasuk di pondok kami Kak Mahmud, ada anak yang memang dia itu dipondokkan oleh yayasan perumahan. Jadi perumahan, yayasan, luar biasa. Dan kemudian mereka mau memondokkan anak-anak yang mau mondok yang tidak punya bapak. Di kami ada. Dari SD ada, sejak SD. Jadi ya mereka datang rombongan pertamanya, Pak ini adalah yayasan kami. Yayasannya di mana Pak? Ya di perumahan. Ya di perumahan itu aja. Luar biasa. Mungkin Azura ini bisa nanti ke depan kali. Karena memang Masya Allah ya. Ya kehidupan kita kan sebentar. Tabungan apa yang bisa kita tabungkan untuk akhirat kita kan harus ada cara ya, ada ini. Termasuk ini bagus. Sekarang secara sosialnya apa? Nah, ya karena di beberapa lembaga pendidikan, contoh di kami aja kemarin ada anak yang tidak bisa bayar bulanan. Kami sangat-sangat sangat-sangat mempermudah anak-anak, tidak yatim sebenarnya, tidak yatim, tapi orang tuanya memang kurang butuh. 6 bulan nggak bayar nggak apa-apa, 1 tahun nggak bayar saya juga biarin dulu. Tapi dia yang malu sendiri, akhirnya dia mundur. Saya sampaikan ke wali santri yang katanya biasa ngurus itu, pernah bantu kami bawa semen, bantu ini, barangkali bisa bantu secara finansial anak. Ini saya sampaikan. Langsung dicarikan ayah asuh, Masya Allah. Jadi udah sekarang dia mondok, tapi bulanannya ditanggung oleh orang lain. Jadi tetap mondok, orang tuanya juga tetap kerja, tapi biarin anak-anak yang lain yang ini ditanggung oleh dia itu ada di dinas sosial, ibunya, tapi pribadi. Itu sampai anaknya satu, jadi saya ingin bantu gimana Pak Yai, boleh. Kemarin nambah lagi ngirim kami promosi. Ya, jadi hadirin betul-betul ternyata salah satu dari konsep utama agama kita adalah kepedulian terhadap anak yang lebih terhadap orang-orang yang lebih kurang beruntung dari kita, ya, atau disebutnya orang-orang fakir atau miskin. Yang kedua, orang-orang yang disebut mendustakan agama itu selain orang-orang yang meninggalkan atau tidak peduli kepada yatim, wala yahuddu ala ta'amil. Apa wala yahuddu? Yahuddu itu artinya menganjurkan. Jadi begini, menganjurkan untuk membantu anak yatim, anak miskin aja nggak mau. Jadi ternyata memang ada jiwa-jiwa orang itu memang membantu itu nggak mau. Membantu itu ada jiwa-jiwa yang mereka itu tidak mau melakukan itu. Ya contoh saja misalnya ada beberapa, kalau di sini mungkin tidak, di kampung. Di kampung itu ada biasanya jatah-jatah bantuan BLT atau PKH, ya kan? Atau ini atau itu. Itu ternyata jatah orang miskin sudah jelas, itu kadang-kadang ternyata disembunyikan oleh RT, ditimbun oleh RT, oleh RW. Masya Allah, padahal itu udah haknya anak yatim. Haknya orang miskin masih saja dikorupsi. Makanya Masya Allah, mengerikan, ini sedang diproses ini katanya bansos kemarin itu. Menteri Kementerian Sosial, Masya Allah. Ya Allah, ini udah jelas-jelas untuk orang yang tidak beruntung, tapi tetap saja diganggu. Nah ini, maksudnya gini, ketika dia itu nggak bisa bantu, contoh kita ini udah nggak bisa bantu, Pak Ustadz, boro-boro saya itu mau bantu untuk kehidupan sekolah anak saya juga susah, untuk kehidupan makan saya juga susah. Terus bagaimana? Apakah dia termasuk yang tidak peduli atau dia bisa peduli dengan cara lain? Cara lain seperti yang tadi. Apa? Kalau jiwanya sudah ingin bantu, dia akan mencarikan donatur. Contoh yang tadi, saya laporkan kepada wali santri satu, ternyata dia kemudian mencari orang tua asuh, akhirnya dapat. Kira-kira wali santri yang mencari orang tua asuh ini dapat pahala atau tidak?
sangat dapat pahala. Tapi kalau orang yang sudah hatinya ini sudah nggak suka sama orang, ya, bahkan tidak mau bantu itu, apa yang muncul? Boro-boro untuk ngasih tahu saja, Pak, di sana ada orang miskin, itu nggak mau. Ya makanya kalau misalnya zaman sekarang kadang-kadang ada betulnya. Apa ada betulnya? Ada orang yang miskin kemudian video, jadi konten kemudian disebar, donasi. Itu termasuk contoh dari Yahudu ala ta'amil miskin, menganjurkan untuk membantu orang miskin. Ya minimal buat konten seperti itu tuh udah bagus. Atau buat flyer, nah itu udah bagus. Nah, maksudnya apa? Islam ini ingin betul-betul menekankan bantu. Kalau kamu nggak mampu, ada cara lain. Gitu loh. Cara lainnya apa? Kumpulkan orang-orang yang mampu untuk membantu. Nah, ini dia hadirin. Jadi betul-betul memang agama kita ini menekankan sekali tentang membantu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, ini yang ketiga, ini yang paling mengerikan. Ya, yang mengerikan sekali. Apa kata Allah? Celakalah orang-orang yang sholat. Siapa orang sholat itu celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang sholatnya sholat tapi tidak melaksanakan isi dari sholat, tidak melakukan esensi dari sholat. Kalau orang yang ini mah ya udah, saya nggak usah sholat, ya tambah parah lagi. Jadi yang ketiga, hadirin, orang yang disebut mendustakan agama berarti dia sangat berbahaya, dosanya besar sekali karena merusak agama Allah. Siapa? Orang-orang yang sholat. Tapi apa? Sholatnya itu tidak dilakukan, inti sholatnya itu tidak dilakukan. Makanya hadirin disebutkan di sini fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Namun kalau di Al-Quran itu, kalau yang disebut dengan dirikan sholat, apa bahasa Arabnya? Aqimus sholat, ya kan? Aqimus sholat, iqamatus sholat. Jadi ada iqamatus sholat. Nah, makanya Allah menyuruh kita itu mendirikan sholat, memuliakan sholat. Ya, orang yang berdiri itu, kalau kita lagi nyanyi lagu Indonesia Raya, berdiri kan? Berdiri, artinya maksudnya hakimu itu muliakan sholat. Karena kita berdiri itu karena memuliakan bendera merah putih, termasuk memuliakan sholat. Nah, dengan cara berdiri hakimu sholat, makanya di sini tidak disebutkan fawailul lil muqimi sholat, bukan, tapi fawailul lil musolli. Beda ini, beda. Kalau dia betul-betul sudah mendirikan sholat, tidak akan dia mendapatkan celaka. Tapi orang-orang yang cuma sholatnya saja, maka dia akan mendapatkan celaka. Alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang ternyata dia lupa esensi sholat. Dan ternyata esensi sholat itu tidak lain adalah ya tadi, peduli, khusyuk, ikhlas karena Allah. Alladzina hum yura'un. Apa yura'un? Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang tidak melakukan esensi sholat. Yang kedua, orang-orang yang sholatnya itu pengen dilihat oleh orang. Jadi bukan sholat saja sebetulnya, segala kebaikannya itu cuma karena orang. Ini hati-hati. Jadi ternyata orang-orang yang ibadahnya, pekerjaannya cuma karena orang, bukan ikhlas karena Allah, itu ternyata terindikasi menjadi apa? Menjadi yukadzibul bid. Makanya di sini yang menekankan kepada kita,
Yuk belajar ibadah, apalagi sholat, apalagi semua kegiatan-kegiatan yang baik untuk diikhlaskan semuanya karena Allah. Jangan sampai karena orang ibu datang ke sini nih, ikhlas karena tolabul ilmi atau karena nggak enak sama tetangga. Halo, nggak apa-apa. Berawal dari terpaksa, karena golongannya kita ini masih kelasnya orang-orang yang dipaksa. Memang orang-orang harus dipaksa, ya kayak di pesantren ya. Kalau anak-anak nggak dipaksa untuk jamaah ya susah. Kayak kita, kalau nggak dipaksa, kita itu masih susah. Makanya di kita memang golongannya orang-orang yang masih perlu dipaksa. Akhirnya paksa diri kita dengan motivasi-motivasi yang lain nggak apa-apa, tapi tetap tujuan utamanya adalah karena Allah. Nggak enak sama ketua DKN misalnya, nggak enak sama sekjen misalnya, nggak enak sama tetangga, nggak apa-apa. Tapi setelah itu mulai bersihkan niatan kita, mulailah ikhlas karena Allah. Cari sisi-sisinya biar kita ini nyambung dengan Allah. Jangan sampai cuma gara-gara nggak enak saja. Karena kalau gara-gara manusia itu kadang-kadang istiqomahnya susah. Tapi kalau karena Allah, insya Allah istiqomahnya lebih mudah. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya, wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'un itu artinya orang-orang yang menahan atau menutup ma'un, hal-hal yang bermanfaat. Maksudnya apa? Contoh, kita mempunyai alat yang manfaat. Contoh apa? Material, palu. Palu ini manfaat atau tidak? Manfaat. Kita ini menutup artinya apa? Ya termasuk bahasa Inggrisnya itu medit. Nah, jadi barang yang manfaat saja itu ditutup-tutupi, dipinjam aja bukan ada. Ibu pernah nggak? Bu pinjam palu, nggak ada. Bu pinjam panci, nggak ada. Padahal ada. Itu contoh kecil, ya. Maksudnya apa? Jadi kita itu menutupi manfaat sesuatu. Ya gara-gara nggak itu, gara-gara medit. Jadi orang-orang yang dicari di bidin itu adalah orang-orang yang korek. Karena korek itu bukan termasuk dari ciri orang-orang Islam. Makanya yuk sama-sama jangan sampai kita termasuk dari siapa? Orang-orang yang kita di bidin. Kita tutup dengan ringkasan. Yang pertama apa? Orang-orang yang mendustakan agama itu yang pertama orang-orang yang tidak peduli kepada yatim. Yang kedua, tidak menganjurkan untuk membantu orang miskin. Menganjurkan saja nggak bisa, apalagi membantu. Yang menganjurkan saja nggak mau. Bahwa itu musolin yang ketiga adalah orang-orang yang sholatnya itu hanya sholat saja, tapi esensi sholat tidak dilakukan. Yang keempat, orang-orang yang sholatnya karena sholatnya pengen dilihat oleh orang, bukan hanya sholat, tapi seluruh ibadahnya itu tidak ikhlas karena Allah. Yang terakhir, orang-orang yang medit, orang-orang yang barang yang manfaatnya itu diumpet-umpeti. Ya, jadi nggak mau. Apalagi ada hal-hal yang besar yang ini harus dikuasain saya. Nggak mau buat orang, wah itu luar biasa. Ya harus dikuasain saya, nggak boleh buat orang. Itu orang-orang yang na'unal ma'un. Terima kasih itu saja, semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan jazaa atas hidangannya yang luar biasa, atas kehadirannya. Moga-moga ke depan kita bisa terus istiqomah melaksanakan kajian kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad amin. Allahumma bina sayyidina wa aidina wa hamdika wa subhana rabbana wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Rabbana
وجماعتنا وتلامذتنا من أهل العلم أهل العبادة أهل الصلاة أهل الخير أهل القرآن رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.